Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview tugas resume Hukum Administrasi Negara pertemuan ke-11 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dede Mulyadi SMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH tentang bab 2 bentuk-bentuk perbuatan pemerintah. Paragraf 1, bermacam-macam perbuatan administrasi negara. Administrasi negara melakukan bermacam-macam perbuatan yang dapat digolongkan dalam dua kategori, yakni kategori perbuatan hukum dan kategori perbuatan yang bukan perbuatan hukum atau perbuatan tanpa akibat yang diatur oleh hukum. Menurut sistem hukum dibagi dalam dua golongan, yakni hukum privat, sipil, dan hukum publik. Dan oleh sebab itu, perbuatan hukum itu ada dua kategori. 1. A. Perbuatan menurut hukum privat sipil. B. Perbuatan menurut hukum publik. Paragraf kedua, peraturan dan ketetapan Dekret Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Penerapan Presiden dan ketetapan MPRS dan MPR. Menurut UUD Kekuasaan Administrasi Negara membuat peraturan. Terdapat dalam kekuasaan membuat peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Pasal 22 pada waktu Undang-Undang Dasar sementara 1950 masih berlaku dan kekuasaan membuat undang-undang darurat. Pasal-pasal 96 dan 97 membuat peraturan perundang-undangan atau inisiatif sendiri dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa berdasarkan delegasi perundang-undangan kepada Presiden. Pasal 4 ayat 1 berdasarkan delegasi perundang-undangan dari undang-undang kepada pemerintahan. Pasal 5 ayat 2. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ketetapan itu dibuat untuk menyelesaikan suatu hal konkret yang telah diketahui terlebih dahulu oleh administrasi negara. Peraturan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dahulu. Sebagai penutup paragraf ini, dalam ditinjau ketiga keputusan pemerintahan yang khas, yaitu Dekret Presiden tertanggal 5 Juli 1959, penetapan dengan huruf V Presiden dan ketetapan MPRS dan MPR. Dalam sidang pertama MPRS, yaitu pada rapat ke tanggal 3 Desember 1960, dibuat pula ketetapan kedua. Ketetapan NR2 adalah ketetapan seperti misalnya pasal 1 maupun pula ketetapan 2. Ketetapan NR peraturan sifat dualitis ini terdapat pada banyak ketetapan, sering disingkat TAP MPRS, yang dibuat dalam sidang-sidang MPRS dan MPR yang menyusul. Ketetapan MPR yang mengundang unsur peraturan yaitu undang-undang dalam arti kata materi. Menurut ketetapan MPRS NR XX _1966 menciptakan urutan peraturan undang-undang yaitu yang baik Indonesia berikut. 1. UUD 1945. Kedua, ketetapan MPRS. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pengganti undang-undang. Paragraf ketiga, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan adalah ketetapan sah. Dalam pembuatan ketetapan, administrasi negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan itu terdapat dalam hukum tata negara maupun dalam hukum administrasi negara. Bila mana ketentuan-ketentuan itu tidak diperhatikan, maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan yang mengandung kekurangan dalam satu ketetapan dapat menjadi sebab maka ketetapan itu tidak sah. Ketetapan dibagi dalam dua macam, ketetapan sah dan ketetapan tidak sah. Ketetapan tidak sah dapat berupa ketetapan yang batal karena hukum, ketetapan yang batal, ketetapan yang dapat dibatalkan. Batal karena hukum dapat dibatalkan batal disbi dan dapat dibatalkan ismi. Batal karena hukum berarti akibat suatu perbuatan untuk
sebagiannya atau untuk seluruhnya. Bagi hukum dianggap tidak ada dihapuskan tanpa diperlukan suatu keputusan hukum atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkesempatan untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat itu. Dapat dibatalkan berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibat dianggap atau sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lainnya yang berwenang. Pembatalan itu diadakan karena perbuatan tersebut mengandung suatu kekurangan. Batal nisbi, suatu perbuatan bagi hukum dapat dikatakan batal bila mana perbuatan-perbuatan itu yang bagi hukum batal sama sekali hanya dapat ditunduk oleh beberapa orang tertentu saja. Dapat dibatalkan nisbi, suatu perbuatan bagi hukum dapat dikatakan dapat dibatalkan nisbi bila mana pembatalan perbuatan itu yang bagi hukum sah sampai waktu pembatalan dapat dituntut oleh beberapa orang tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan adalah ketetapan sah, benar mengakibatkan bahwa kekurangan dalam ketetapan dapat mengakibatkan bahwa satu ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali. Berlakunya ketetapan itu dapat digugat. 3. Dalam hal ketetapan tersebut sebelum dapat berlaku memerlukan persetujuan suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi, maka persetujuan itu tidak diberi. 4. Ketetapan diberikan suatu tujuan lain daripada tujuan permulaannya. Profesor Van der Voort menyebut 4 syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai berikut. Ketetapan sah. 1. Ketetapan harus dibuat oleh alat organ yang berwenang membuatnya. 2. Karena ketetapan itu suatu kenyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Yang ketiga, ketetapan harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara membuat ketetapan itu. Bila mana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut, isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Ketetapan harus dibuat oleh alat yang berwenang. Bila mana alat jabatan yang membuat suatu ketetapan dengan terang kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak. Jadi ketetapan itu dianggap tidak pernah ada dan pembatalan ketetapan tersebut berlaku surut sampai waktu sebelum ketetapan itu dikeluarkan. Mengenai persoalan-soalan yang dapat diselesaikan menurut pelajaran Foncionari The Fight di Indonesia, kini adalah banyak contoh-contoh dalam pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkan suatu ketetapan. Tidak boleh ada kekurangan yuridis. Kekurangan yuridis bentuk pembentukan kehendak alat negara yang mengeluarkan suatu ketetapan dapat disebabkan oleh karena salah kira, paksaan, tipuan. Ketetapan yang dibuat berdasarkan salah kira yang tidak sungguh-sungguh. Akibat ketetapan yang dibuat berdasarkan salah kira yang tidak sungguh-sungguh itu sah untuk sebagian saja. Ketetapan yang dibuat oleh berdasarkan salah kira yang sungguh-sungguh. Pada umumnya dalam 2 hari atau ketetapan dikeluarkan secara lisan. 1. Dalam hal yang tidak membawa akibat kekal yang tidak begitu penting bagi administrasi negara sehingga tidak dapat diperlukan suatu ketetapan tertulis. Ketetapan yang isi dan tujuan tidak sesuai dengan isi tujuan dari peraturan yang menjadi dasar ketetapan. Tiap ketetapan yang dibuat harus berdasarkan pada undang-undang dan isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan dari undang-undang yang mencari dasar ketetapan itu. Paragraf 4. Kekuasaan hukum dari ketetapan sah. Dari kutipan yang diambil dari buku Dr. Steliga dapat diartikan kesimpulan bahwa sah itu berarti tidak lain daripada perbuatan pemerintahan yang bersangkutan dalam diterima sebagai suatu bagian dari ketertiban hukum umum. Paragraf 5. Macam ketetapan. Ketetapan itu ada banyak macam. 1. Ketetapan yang positif dan ketetapan yang negatif. 2. Ketetapan yang deklarator dan ketetapan konstitutif. 3. Ketetapan yang kilat dan ketetapan yang tetap.
4. Dispensasi, izin, lisensi, dan konsensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.